Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah bab di dalam materi otomatis dan teori bahasa dengan judul reduksi jumlah state pada suatu FSA. Nah, agar kita bisa lebih paham lagi dan lebih sistematis dalam memahami materi ini, maka akan kita coba untuk membagi bahasan ini menjadi porsi-porsi yang lebih kecil. Di antaranya ada tentang pendahuluan, kita akan membahas sekilas mengapa reduksi jumlah state itu diperlukan, diikuti dengan mengkaji beberapa istilah teknis yang akan kita pelajari bersama. Di antaranya adalah tentang useless state, distinguishable state, dan juga indistinguishable state. Kemudian setelah istilah-istilah teknis itu kita pelajari, kita akan membahas tentang relasi secara sekilas yang kita gunakan untuk reduksi jumlah state pada suatu FSA ini, dan kita akan membuat sebuah contoh, ya, entah satu entah dua nanti, tentang bagaimana reduksi itu diimplementasikan pada suatu FSA. Meskipun materi reduksi jumlah state ini terdengar baru, namun sebetulnya kita masih perlu membahas materi di pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana untuk bisa lebih paham tentang reduksi jumlah state ini dilakukan, maka kalian silakan pelajari lagi materi tentang ekuivalensi dari NFA ke DFA. Nah, materi ini penting karena selain kita akan mengulang materi ini secara sekilas, kita juga akan menggunakan bab dalam ekuivalensi NFA ke DFA ini sebagai awalan untuk belajar lebih lanjut lagi tentang bagaimana reduksi dilakukan pada suatu FSA. Adapun referensi yang kita pakai untuk membahas dan mempelajari materi ini dan juga materi-materi sebelumnya masih menggunakan buku yang sama, yaitu buku tulisan dari Virar Udiratmo yang diterbitkan di Jogja pada tahun 2001. Judulnya adalah Teori Bahasa dan Otomata. Meskipun buku ini sudah sangat lama usianya, tapi masih relevan untuk dipelajari sampai sekarang. Untuk edisi yang pertama, dia sudah sulit untuk diperoleh, tapi beliau juga sudah merilis kok edisi kedua terbitan dari Geraha Ilmu yang merupakan perbaikan dan revisi dari edisi pertama tahun 2001. Oke, kita akan mengawali reduksi jumlah set ini dengan mengulas lagi sekilas saja tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Toh, kalian juga pernah menyelesaikan beberapa soal terkait dengan ekuivalensi NFA ke DFA. Salah satu hal yang paling mudah untuk kita cermati hasil dari ekuivalensi atau transformasi dari NFA ke DFA yang ekuivalen ini adalah adanya perbedaan jumlah state dari mesin NFA dengan mesin DFA yang ekuivalen dengan NFA tersebut. Misalkan saja, jika kalian amati pada sisi sebelah kiri ini, NFA yang kalian amati jumlah state-nya hanya ada 2. Sementara jumlah state pada DFA yang merupakan hasil dari ekuivalensi NFA di sebelah kiri, kita menemukan jumlah state yang totalnya ada 4. Ya, ini adalah contoh yang pertama. Silakan diamati, NFA sebelah kiri jumlah state-nya adalah 2, dan NFA di sebelah kanan, DFA yang di sebelah kanan, jumlah state-nya sudah ada 4. Dengan demikian, DFA yang kita peroleh jumlah set yang lebih banyak daripada NFA sebelumnya. Atau contoh yang kedua, kita misalkan punya mesin NFA sebagai berikut. Ini pun juga sudah pernah kita bahas di kelas. Jumlah state-nya hanya ada 3. Kalaupun kita harus melakukan ekuivalensi, mengubah dari NFA ini menjadi DFA, maka kita akan memperoleh sebuah konstruksi yang gambarnya seperti ini. Kalau dicermati, kita tidak hanya punya 3 state dari DFA yang ekuivalen ini, tapi kita punya 5 state dari DFA yang sudah kita peroleh dari mesin di sebelah kiri. Nah, kalau kita perhatikan juga, di DFA sebelah kanan ini jumlah state-nya lebih banyak dari NFA mula-mula. Nah, di dalam konsep otomata, ada sebuah prinsip bahwa sebuah bahasa reguler itu ada beberapa DFA yang dapat menerimanya.
Dan yang menjadi perbedaan di antaranya adalah tentang jumlah state yang dimiliki oleh otomata-otomata tersebut yang berbeda-beda. Nah, secara prinsip atau secara praktisnya, FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Kita ulang, FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit, maka FSA itu dikatakan lebih efisien. Efisien ini punya arti bahwa untuk menyelesaikan sebuah perintah, untuk mengeksekusi sebuah perintah, maka computational cost atau sumber daya yang digunakan untuk melakukan komputasi itu semakin sedikit. Hal ini bisa dicoba untuk proses pencocokan pola atau pattern matching. Ya, kalian bisa belajar ini di mata kuliah lain, di pengolahan citra digital misalnya, atau di kecerdasan buatan misalnya, atau mata kuliah yang beririsan dengan dua domain mata kuliah tadi. Saya tegaskan lagi bahwa intinya, semakin sedikit jumlah state pada FSA, maka FSA itu akan semakin efisien, karena waktu atau sumber daya atau memori untuk menyelesaikan perintah itu menjadi lebih sedikit. Ya, waktu untuk komputasinya menjadi lebih sedikit. Sehingga jumlah state yang tadinya kita punya banyak bisa kita minimalkan dengan prinsip reduksi jumlah state yang berlaku. Nah, adapun untuk mendapatkan FSA yang efisien itu kita perlu mengevaluasi dan mengkaji ulang bagaimana toh caranya untuk membuat FSA yang jumlah setnya minimal tanpa mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa atau suatu input. Kalian masih ingat kan konsep yang dipelajari dengan kata-kata ekuivalensi? Dia harus bisa menerima inputan bahasa yang sama meskipun konstruksinya sudah berbeda. Nah, untuk belajar bagaimana reduksi dilakukan, maka setiap state itu akan kita pasangkan dengan state yang lainnya pada FSA yang kita tinjau. Adapun setiap pasangan state di dalam FSA itu kemudian bisa kita kategorikan menjadi dua buah kelompok secara besar. Yang pertama adalah distinguishable state. Yang kedua adalah indistinguishable state. Nah, ini adalah pembahasan yang akan kita pelajari di contoh-contoh selanjutnya. Sekarang kita akan mulai dengan mempelajari istilah teknis yang pertama dulu. Sebelum kita mempelajari tentang distinguishable dan indistinguishable state, maka ada satu konsep yang secara teknis harus kita kuasai. Istilah ini dikenal dengan useless state, ya. Kalau dipelajari, useless state ini adalah semua state yang tidak dapat dicapai dari state manapun, tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun maksud kami. Nah, kita punya contoh di slide ini. Definisi dari useless state itu adalah semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan yang manapun. Maka kalau kita lihat contoh dari useless state dari diagram FSA di depan ini adalah Q3. Kalau dilihat, Q3 ini tidak dapat dicapai dari state awal yaitu Q0 dengan jalan manapun, entah lewat Q1K, entah lewat Q2K. Karena orientasi atau arah dari transisinya memang tidak ada yang bisa menjangkau state Q3. Maka state Q3 inilah yang kita sebut dengan useless state. Kemudian, contoh yang kedua adalah kita punya konfigurasi mesin seperti ini. Ada 5 buah state yang kita temukan pada FSA di sebelah kanan dan kita harus mengevaluasi apakah ada useless state di dalam diagram ini atau tidak. Oke, jika kalian menjawab Q4 adalah useless state, maka kalian benar sekali, ya. Dengan demikian, ini adalah contoh useless state. Kita punya Q0 di sini dan kita punya Q4 di sini. Dia tidak dapat dijangkau dari state awal melalui jalur manapun, entah dari Q1K, Q2K, atau Q3K, atau bahkan dari Q0 langsung pun dia tidak bisa. Maka definisi useless state adalah seperti itu.
Kemudian kita punya istilah teknis selanjutnya ya. Kita mengenal distinguishable state yang didefinisikan sebagai pasangan state yang dapat dibedakan. To distinguish itu adalah untuk membedakan. Pasangan state yang dapat dibedakan itu maksudnya adalah apabila kita punya sepasang state, katakan state-nya adalah state P dan Q pada sebuah FSA, kemudian terhadap pasangan state P dan Q ini kita berikan inputan berupa untai atau string W yang merupakan himpunan input simbol atau abjad. Masih ingat tentang 5 buah tapel yang mendefinisikan secara formal apa itu FSA? Salah satunya adalah simbol ini. Silakan kalian belajar ulang tentang tapel-tapel pada FSA. Nah, misalkan W ini adalah sebuah input atau string, kita berikan terhadap state P dan state Q. Transisi ini akan memberikan inputan string W ke dalam state Q. Dan katakan, transisi ini akan berakhir pada sebuah state yang merupakan elemen dari final state. Kemudian pasangan dari Q yaitu state P ini, ya, state P di sini, kita berikan inputan yang sama, yaitu W di sini. Dan transisi ini apabila kita eksekusi, ternyata dia bisa berakhir pada sebuah state yang bukan merupakan final state seperti ini. Jadi, apabila ada transisi yang pertama untuk sama-sama inputan string W, ini juga string W, ini juga string W, state kita adalah state P dan state Q, kita berikan terhadap Q dan state P. Yang satu ini, dia berakhir di sebuah state yang merupakan final state, sedangkan yang satunya, pasangan yang satunya, yaitu P, dia berakhir di sebuah state yang bukan merupakan final state, maka state P dan Q ini adalah pasangan yang distinguishable, alias bisa dibedakan. Ini perhatikan simbolnya saja karena mereka sudah beda. Ini adalah anggota dari final state, ini adalah bukan elemen dari final state. Kalian boleh kok mengasumsikan dengan contoh yang lainnya. Misalkan ini adalah apel, ini adalah bayam. Oke, tentu saja apel dan bayam adalah dua entitas yang berbeda. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang apa itu useless state dan juga apa itu distinguishable state, sekarang kita akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan indistinguishable state. Ini adalah state yang lawannya dari distinguishable state, yang berarti bahwa indistinguishable state ini adalah pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Kembali lagi dengan contoh sepasang state P dan Q, kita akan menggunakan state yang sama dan juga input simbol atau untai atau stringnya adalah sama. Misalkan kita punya state P, punya state Q, dan kita punya sebuah inputan adalah W. W ini boleh apa saja. Kita boleh menggantinya dengan 01, AB, atau apapun yang pernah kita pelajari di kelas. Ke dalam state Q ini, W kita masukkan. Dan apabila transisi ini, dia berakhir pada sebuah state yang merupakan elemen dari final state. Sementara pasangannya dari Q ini adalah state P. Ya, dia juga dikasih inputan simbol atau string W ini ternyata juga dia berakhir di sebuah state yang merupakan sama-sama state akhir. Kita tentu tidak bisa membedakan manakah dari state ini yang jenisnya berbeda, karena dua-duanya sama-sama merupakan anggota dari final state. Yang di sebelah sini, ini pun juga sama-sama dari anggota final state. Kondisi yang kedua adalah, kita akan mengatakan sepasang state adalah indistinguishable kalau dua-duanya kita berikan inputan yang sama. Di sini ada W, kita kasihkan ke dalam Q, dia berakhir di sebuah state yang bukan merupakan elemen dari final state. Pasangannya Q di sini adalah P dengan input simbol yang sama yaitu W. Ternyata dia juga menyelesaikan transisinya di dalam sebuah state yang bukan merupakan final state juga. Maka kalau kita perhatikan, yang atas ini adalah elemen dari final state, ini adalah elemen dari final state, maka kita nggak bisa membedakan keduanya, karena dua-duanya jenisnya adalah sama.
seperti halnya dengan yang ada di bawah, kalau dua-duanya berakhir pada sebuah state yang bukan merupakan final state, maka kita tidak bisa membedakan. Ya, jadi ini adalah kategori dari indistinguishable alias tidak dapat dibedakan. Kalian boleh kok mengasumsikan dengan bayam dan juga apel di depan. Kalau ini adalah apel, maka kita tidak akan bisa membedakan ya, karena dua-duanya jenisnya adalah sama. Ini adalah bayam, ini adalah bayam. Ini hanya metode saya saja, dulu diajar oleh orang lain. Ini adalah cara saya untuk mempelajari dan memahami apakah perbedaan dari distinguishable dan indistinguishable state itu. Ya. Nah, kalau sudah kita pelajari apa itu useless, kemudian kita pelajari indistinguishable dan distinguishable state, maka kita punya sebuah konsep yang disebut dengan relasi. Kalau sudah kita cek setiap pasangan di dalam FSA tadi, maka kemungkinan besar pasangan dari dua buah set itu hanya akan berada pada salah satu kondisi. Kalau dia distinguishable, dia pasti tidak akan masuk dalam kategori indistinguishable dan juga sebaliknya. Dan karena mereka adalah sebuah kondisi atau pilihan, kedua-duanya tidak mungkin, ya pasangan itu tidak mungkin berada dengan kategori distinguishable sekaligus indistinguishable state. Nah, dalam pembahasan relasi ini, kita kemudian memisalkan adanya 3 buah state, ya. Ada state P, Q, dan R. Di antara state itu ternyata state P dengan state Q ini adalah indistinguishable. P dengan Q. Kemudian Q dan R ini juga ternyata indistinguishable, ya. Maka di antara PQ dan R ini kita bisa menyatakan mereka sebagai state yang saling indistinguishable. Karena kita punya Q di sini yang merupakan syarat dari relasi di antara P, Q, dan juga R, ya. Kita akan mempelajari relasi lebih mudah kalau kita sudah menggunakan contoh nantinya. Dan syarat yang lebih jelas lagi tentang relasi ini sebetulnya ada di bagian ini, ya. Ini akan lebih mudah kalau teman-teman juga menggunakan sebuah asumsi atau analogi, ya. Kalau tadi kita mengenal tuple di dalam FSA itu adalah sigma, maka ini pun sama. Masih ingat apakah arti dari Q itu dalam sebuah konfigurasi formal dari FSA? Ya, Q itu adalah himpunan semua state. Nah, di dalam Q ini kita akan punya himpunan state yang distinguishable, dia adalah himpunan bagian dari Q. Di dalam Q ini juga dia ada himpunan state yang indistinguishable, ya. Dia adalah bagian dari Q. Maka kalau kita mempelajari state yang distinguishable dan indistinguishable, maka kita cukup mengacu pada himpunan semua state yang ada. Ya, apabila sebuah state X ini dinyatakan sebagai anggota dari state yang indistinguishable, itu akan berlaku karena kalau kita punya satu buah pasangan state yang berada dalam kategori indistinguishable, maka dia tidak mungkin berada di dalam state yang distinguishable. Ingat, properti dari sebuah pasangan state itu adalah kalau tidak distinguishable ya indistinguishable, tapi tidak ada dalam kategori dua-duanya. Ya, tentu saja X-nya adalah harus merupakan elemen dari Q yang merupakan himpunan semua state di atas sana. Nah, kita kemudian bisa melakukan implementasi reduksi cukup menggunakan dua buah langkah sederhana. Secara global, implementasi reduksi itu hanya dikelompokkan menjadi dua buah langkah yang besar. Ya. Yang pertama adalah menghapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal, meskipun kita coba dari jalur yang manapun, maka kita harus menghapus useless state. Dan langkah yang kedua adalah kita cukup mengidentifikasikan pasangan state yang indistinguishable. Indistinguishable itu kemudian bisa kita gabungkan menjadi satu, ya. Dan untuk bisa lebih jelas lagi dari dua buah langkah secara umum ini, kita akan breakdown menjadi beberapa langkah yang lebih detail di bawahnya. Diakhiri dengan contoh di akhir
tutorial ini nanti. Nah, ini adalah secara lebih detail tahapan-tahapan dalam melakukan implementasi reduksi. Pertama, kita harus menghapus semua useless state yang ditemukan. Ya, useless state itu tidak harus selalu ada satu di dalam sebuah FSA, dia boleh dua. Kalau mereka semuanya adalah useless state, namanya adalah semua useless state ya. Jadi tidak harus selalu satu. Atau boleh jadi dalam sebuah FSA juga ada tidak terdapat useless state yang bisa kita temukan. Maka langkah menghapus useless state ini kita abaikan. Kemudian, langkah yang kedua itu adalah kita mencari semua pasangan state ya, sebagaimana tadi kita punya state P dan Q yang distinguishable, di mana syarat tadi sudah kita temukan di depan. Apabila P ini adalah anggota dari elemen dari final state, maka Q ini dia akan melakukan transisi dan berakhir di state yang bukan merupakan final state. Karena mereka punya simbol yang berbeda, berarti mereka adalah pasangan state yang distinguishable. Kemudian catatlah semua pasangan state tersebut. Ya. Langkah yang nomor 3 ini asalnya adalah langkah dari nomor 2 sebetulnya. Ya. Langkah nomor 3 ini secara detail bisa kalian simak di butir-butir yang ada di depan. Tapi pada intinya, langkah nomor 3 ini sebetulnya dia akan mengelompokkan state manakah yang masuk dalam kategori indistinguishable sebetulnya. Oke. Kalau sudah ada pasangan state yang dinyatakan sebagai indistinguishable, maka kita bisa menggabungkan state tersebut berdasarkan ada atau tidak adanya relasi nanti ya. Pasangan state yang indistinguishable kemudian dapat digabungkan menjadi satu, dan yang terakhir adalah memastikan bahwa transisi dari state gabungan tersebut adalah sama dengan kondisi sebelum state itu direduksi dari semulanya. Nah, untuk bisa lebih mudah mempelajari materi ini, kita akan langsung belajar dengan contoh. Yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah sebuah contoh yang bisa kita simak untuk lebih paham lagi tentang konsep implementasi reduksi pada suatu FSA. Silakan kalian lihat apakah ini FSA ini apakah dia NF atau DFA. Oke. Langkah yang pertama dari implementasi reduksi ini adalah dia harus mengidentifikasikan manakah yang merupakan useless state. Kalau ada useless state kita hapus, kalau nggak ada kita skip langsung ke langkah yang selanjutnya yaitu di langkah nomor 2. Contoh dari diagram FSA ini, kita menemukan bahwa Q5 ini ternyata adalah state yang bisa dihapus karena Q5 ini adalah state yang masuk dalam kategori useless. Dia tidak dapat dijangkau dari set awal ya, dari Q0 ini mulai jalur manapun, entah dari Q1kah, Q2kah, Q3kah, atau Q4kah, dia nggak bisa dijangkau dari state yang manapun ya, sehingga state Q5 ini kita hapus. Maka kalau kita hapus, maka kita hanya tinggal punya state Q0, 1, 2, 3, dan 4. Kita menuju ke ke prosedur yang selanjutnya. Cara yang selanjutnya adalah setelah kita menghapus Q5, yaitu mencatat semua state yang distinguishable. Caranya adalah kita mengelompokkan dari diagram ini, ya, diagram ini, kita kelompokkan manakah yang merupakan state yang elemen dari final state dan manakah dan siapa sajakah yang bukan merupakan elemen dari final state. Maka kita kelompokkan sebagai berikut. Kalau dilihat dari notasinya pasti kalian sudah sangat paham. Q4 ini adalah anggota dari elemen dari final state, ya. Sementara untuk state yang bukan elemen dari final state ini adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kalian bisa pahami dari simbol-simbol yang ada di dalam diagram ini. Nah, kalau kemudian kita temukan dua buah notasi yang berbeda, ini adalah begini, dan ini juga adalah seperti ini, maka cara kita selanjutnya adalah memasangkan setiap elemen dari jenis state yang berbeda-beda tersebut. Dengan demikian, kita akan punya Q0 kita pasangkan dengan Q4, kemudian Q1 akan kita pasangkan dengan Q4, Q2 kita pasangkan dengan Q4, dan yang terakhir akan kita temukan Q3 kita pasangkan dengan Q4. Berarti akan ada 1, 2, 3, dan 4 pasangan state yang langsung kita kategorikan sebagai pasangan yang distinguishable, yaitu Q0 Q4, Q1 Q4, Q2 Q4, dan juga Q3 dan Q4. Dengan demikian mereka nanti tidak bisa digabungkan jadi satu. Nah, kalau langkah nomor 2 ini sudah selesai, maka kita akan menuju ke prosedur selanjutnya, yaitu di langkah nomor 3. Langkah nomor 3 ini sebetulnya, sebagaimana tadi sempat kita sampaikan di depan, dia adalah
mengategorikan pasangan set yang indistinguishable. Ya, caranya adalah begini. Ya, kita kembali ke langkah yang sebelumnya. Kalau ada kalau ada beberapa set yang berada dalam satu kategori, misalkan ini Q0, Q1, Q2, dan Q3 ini adalah sama-sama bukan merupakan anggota dari elemen final set, maka kita harus memasangkan mereka satu persatu. Maka kalau ada Q0, Q1, Q2, dan Q3, kita akan punya Q0 dengan Q1 kita cek, Q0 dengan Q2 kita cek, Q0 dengan Q3 kita cek, Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, dan yang terakhir adalah Q2 dengan Q3. Maka akan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pasangan set yang akan kita periksa di langkah nomor 3. Pertama adalah dari Q0 dengan Q3, Q0 dengan Q2, Q0 dengan Q1. Ya, urutannya tidak mengikat, jadi kalian boleh memeriksa dari pasangan set yang mana terlebih dahulu. Misalkan di langkah nomor 3 ini, kita punya pasangan set Q0 dan Q1 terlebih dahulu. Kalian boleh merujuk ke diagram FSA di awal, ya. Kalau dalam diagram FSA di depan itu, Q0 kita inputkan 0, ya. Kemudian Q0 kita inputkan 1. Kita harus memasangkan state Q1 ini dengan Q1 inputan 0 dan Q1 inputan 1. Saya ulang. Yang pertama kita pasangkan adalah state Q0 dan state Q1. Ke dalam state Q0 Q1 ini, kita inputkan himpunan abjad atau input simbol yang diberikan pada FSA ini. Karena kita inputnya adalah 01, maka 0 dan 1 harus kita periksa. Pertama kita misalkan mau ngecek Q0 dulu. Q0 ini kalau kita kasihkan ke 0, dia akan berakhir kemana? Pasangan dari Q0 ini adalah Q1. Ya. Kalau di sini 0, maka terhadap Q1 juga dikasih 0. Kalau di dalam Q0 ini adalah 1, maka pasangan dari Q0 yaitu Q1 ini juga harus dikasih inputan 1. Jangan kebalik ya. Jadi bukan Q0 dapat inputan 0 dan Q0 dapat inputan 1. Inputan 1 kemana? Tapi dua-duanya harus sama inputannya ya. Sekarang kalau sudah kita telusuri, ternyata transisi dari Q0 dapat inputan 0 itu dia berakhir di Q1. Sementara Q1 tadi, dia bukan merupakan elemen dari final state. Kemudian pasangan dari Q0 dapat 0, yaitu Q1 dapat 0. Ketika transisi ini berakhir, ternyata dia menuju ke state Q2, yang dia juga bukan merupakan elemen dari final state. Karena simbol ini adalah seperti ini, ya, dan ini adalah seperti ini, maka secara sederhana sebetulnya kita boleh langsung mengatakan mereka adalah set yang tidak dapat dibedakan alias indistinguishable. Hanya saja kita belum meriksa untuk inputan 1 di bawah sini. Jadi kita cek ini adalah 1, ini adalah 1, dan ini adalah 1. Sama-sama untuk Q0 dan Q1. Transisi ini dia ternyata menuju ke Q3 yang bukan merupakan elemen dari final state, sementara transisi 1 terhadap Q1 ini dia berakhir di Q4. Dan kebetulan yang satu ini adalah bukan elemen dari final state, ternyata Q4 ini adalah anggota dari final state. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah Q3, ini adalah Q4, ya. Begini, biar lebih jelas, ini adalah Q3, ini adalah Q4, ya. Ternyata Q3 dengan Q4 ini adalah pasangan set yang distinguishable. Ya, Q3 dan Q4 ini adalah hasil transisi dari Q0 Q1 dengan inputan 1 dan inputan 1 di sini. Karena Q3 dan Q4 adalah distinguishable, maka state asal induknya di atas Q0 Q1 ini adalah state yang distinguishable. Ini adalah state asal di atas, ya. Dia masuk dalam kategori distinguishable. Oke. Kemudian, setelah Q0 dan Q1, kita masih harus mengecek pasangan-pasangan state yang lainnya. Sebagaimana tadi sudah kita gunakan di depan tadi ya, kalian bisa ngecek siapa saja yang harus kita periksa di sini. Q0 Q1, kemudian ada Q0 Q2, dan juga ada Q0 Q3 dan seterusnya. Maka di sini pun juga sama. Ya. Pasangan selanjutnya adalah Q0 dan Q2. Ya, sama, terhadap Q0 ini kita kasihkan inputan 0 serta 1. Q2 juga kita kasihkan inputan 0 juga 1 sama-sama. Ya.
Kalau Q0 dapat 0 dia adalah ke Q1, ternyata Q1 ini bukan merupakan elemen dari final state, dan transisi 0 terhadap Q2 ini juga berakhir di Q1, yang juga bukan merupakan elemen dari final state. Karena dua-duanya adalah sejenis, ya, maka kita belum bisa memastikan dia langsung dalam kategori indistinguishable. Kita cukup mengkategorikan mereka sebagai belum teridentifikasi saja. Ya, kita menggunakan acuan dari dalam buku seperti itu. Kemudian setelah Q0 dan Q2 dapat inputan 0, kita dapat inputan 1 untuk Q0 dan Q2 di sini. Ternyata yang satu dia berakhir di final state, bukan final state, yang Q4 ini dia adalah anggota dari final state. Sama dengan contoh di atas di sini, ketika Q3 dan Q4 ini kita periksa hasilnya, ya, sebagai pasangan state yang distinguishable, maka kita mengategorikan induk dari Q3 Q4 yaitu Q0 dan Q2 adalah sebagai pasangan state yang distinguishable. Ya, berarti Q0 dengan Q2 nanti tidak bisa digabungkan jadi satu state. Nah, pasangan selanjutnya juga akan menyertai dengan kondisi yang sama. Kita punya Q0 dengan Q3 di sini. Dan kalau kita cek ternyata ini adalah berakhir di bukan final state, dia bukan berakhir di final state, dia belum teridentifikasi, ini adalah bukan final state karena dia adalah Q3 dan Q4 dia adalah sebuah final state. Dan Q3 dan Q4 ini adalah distinguishable. Maka Q0 dengan Q3 ini adalah pasangan state yang indistinguishable. Selanjutnya bisa kita lakukan pemeriksaan terhadap pasangan state yang lainnya, yaitu Q1 dan Q2. Ya, kalau tadi kita punya penelusuran sebelumnya, kita sekarang punya Q1 dapat 0 adalah ke Q2, Q2 dapat 0 adalah ke Q1. Dia bukan merupakan final state, dia juga bukan merupakan final state, kita masih belum tahu kondisinya apa, maka dia belum teridentifikasi. Adapun kondisi selanjutnya adalah transisi dari Q1 dapat 1 ini adalah ke Q4 yang dia merupakan final state, dan transisi yang selanjutnya ternyata sama. Dia berakhir di sebuah kondisi yang sama-sama final state. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, maka kita boleh mengasumsikan bahwa Q4 dengan Q4 ini adalah sama-sama final state, sehingga Q1 dan Q2 ini sebagai induk di sini, kita boleh mengandidatkan mereka sebagai pasangan yang indistinguishable sampai ada bukti bahwa mereka adalah pasangan state yang bisa dibedakan atau distinguishable. Kita catat dulu sampai di sini. Ya, jadi ada satu pasangan state yang mungkin indistinguishable yaitu Q1 dan Q2. Selanjutnya adalah pasangan state Q1 dan Q3. Ternyata kondisinya adalah sama. Ya, Q2 ini berakhir di bukan final state, juga bukan merupakan final state. Induk kita adalah Q1 dan Q3. Sementara yang bawah adalah Q4 adalah anggota dari final state. Q4 juga adalah anggota dari final state. Karena kita tidak bisa membedakan ini dengan pasangannya adalah sama simbolnya, dan ini dengan di sebelah kanan juga ternyata adalah sama simbolnya, maka kita bisa mengategorikan bahwa Q1 dan Q3 ini boleh jadi mereka adalah indistinguishable. Ya, ini adalah induknya di sebelah sini. Dia akan sama dengan contoh dari pasangan Q1 dan Q2 di atasnya. Kemudian kita ngecek untuk pasangan yang terakhir, yaitu pasangan Q2 dan Q3. Ternyata kondisinya adalah seperti ini. Yang pertama, dia bukan merupakan pasangan state yang bisa dibedakan, berarti kategorinya belum bisa kita identifikasi terlebih dahulu. Sementara kondisi yang kedua, untuk inputan 1 di sini, ya, dia sama-sama berakhir pada Q4 yang merupakan final state. Lagi-lagi kita tidak bisa membedakan manakah yang jenisnya berbeda, ya, seperti ini. Karena mereka jenisnya tidak sama, mereka jenisnya adalah sama, maka dalam hal ini kita bisa mengandidatkan Q2 Q3 ini adalah pasangan yang indistinguishable. Ini berarti sama dengan dua pasangan yang sebelumnya, ya. Q2 dan Q3 kita kategorikan sebagai pasangan state yang mungkin indistinguishable. Dan ternyata, ya, kita punya kondisi bahwa Q1 dan Q2, Q1 dan Q3 serta Q2 dan Q3, mereka adalah pasangan yang tidak bisa dibuktikan menjadi pasangan yang distinguishable, alias mereka bisa disimpulkan sebagai pasangan-pasangan state yang
indistinguishable. Ya, tadi kandidatnya adalah masih mungkin indistinguishable, tapi karena ternyata sampai dengan penelusuran itu tidak ditemukan bahwa mereka berpotensi menjadi distinguishable, maka kita menyimpulkan bahwa Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q3 itu adalah pasangan yang indistinguishable. Ya, kemudian kita punya sebuah relasi di sini. Kalau teman-teman lihat semuanya, ya, kita punya Q1 dan Q2. Kemudian kita punya state selanjutnya, yaitu Q2 dengan Q3 dan Q1 dengan Q3. Ya, kalau kalian lihat di sini pasti akan terdapat sebuah pola yang merupakan kategori dari relasi pada state yang kita tinjau. Sehingga yang tadinya kita punya state Q1 sendiri, state Q2 sendiri, state Q3 sendiri, kita bisa meleburkan mereka jadi satu karena mereka saling indistinguishable satu sama lain. Dari Q1, Q2, dan Q3 ini, kita kemudian bisa mengelompokkan mereka jadi satu buah state, ya, yang indeksnya adalah dari nama mereka sendiri, Q1, 2, 3. Maka ini adalah contoh reduksi yang belum kita selesaikan. Ya, kalau tadinya sudah ada 3 set menjadi 1 set, berarti jumlah setnya sudah berkurang dong pastinya. Ya. Nah, kalau digambarkan, maka kita akan punya skenario seperti ini. Ini adalah gambar awal, ya. Langkah sebelum kita reduksi FSA di awal. Dan ini adalah gambaran dari state yang harus kita telusuri transisinya. Kita punya set Q1, 2, 3 di awal tadi, state yang tidak bisa digabungkan karena mereka adalah distinguishable, yaitu set Q0 sebagai set awal di sini dan state Q4 sebagai set akhir di sini. Ya. Jadi langkah nomor 3 tadi itu adalah mengategorikan siapakah yang indistinguishable, nomor 4 membuktikan apakah indistinguishable itu adalah saling satu sama lain. Kalau mereka ada relasi, kita gabungkan. Kalau tidak, maka mereka tidak kita gabungkan. Nah, sekarang kalau input kita, himpunan simbol input kita ini adalah 0 dan 1, maka kita harus melengkapi diagram ini menjadi FSA yang lengkap. Ya. Sebagai gambaran, ya, sebagai garis bawah bahwa reduksi jumlah set itu hanya bisa dilakukan pada DFA. Ya, ini barangkali yang dari tadi tidak kita sadari bersama. Oke, sekarang kita cek ya, karena ini belum lengkap dengan transisinya, maka kita harus cek ke state awal dari Q0 di sini. Kita punya 0 dan 1, maka kita harus periksa satu persatu di sini. Ya, kalau Q0 dapat 0, ya, dia ternyata akan melakukan transisi ke Q1. Sementara kalau kita lihat, Q1 di sini sudah menjadi satu dengan Q2 dan Q3. Tidak apa-apa, karena yang kita tinjau adalah state Q1 ini. Ya, meskipun kita hanya punya transisi ke Q1, tapi dia kemudian akan kita gunakan untuk melengkapi transisi dari Q0 ke Q1 di state Q1, 2, 3 ini. Sehingga yang tadinya dari Q0 ke Q1 ini adalah inputannya 0. Karena Q1 sudah ada di sini, maka kita akan menggambarkan transisi seperti ini ya, seperti biasa. Ini adalah nilainya adalah 0. Oke, sekarang untuk input 1 dari Q0 itu akan kemana? Kalau kalian lihat di sebelah kiri ini ya, dia adalah transisinya adalah dari Q0 ke Q0 dapat 1 adalah Q3. Maka Q3 ada di sini. Dengan demikian, selain 0, dia juga akan ada nilai 1 di transisi yang sama. Nah, sekarang karena DFA untuk inputan 0 dan 1 dari Q0 ini sudah lengkap, kita tinggal jalan saja ke state selanjutnya, yaitu boleh kalian tinjau state Q1 kah, Q2 kah, atau Q3 kah. Misalkan state Q1 di sini. State Q1 ini, kalau dia dikasih inputan 0, dia akan bergerak ke state Q2. Dan ternyata state Q2 ini sudah ada di sini. Sehingga dari Q1 dan Q2 yang tadinya berpindah ke state yang tidak sama, karena Q1 dan Q2 sudah melebur, maka tinggal kita buat transisi ke dirinya sendiri dengan nilai input adalah 0. Kemudian Q1 dapat 1, kita cek bahwa transisinya adalah di sebelah sini. Q1 dapat 1 ternyata dia berakhir di state Q4. Berarti tinggal kita gambarkan transisi ke sebelah kanan. Ini adalah nilainya 1. Oke,
Karena untuk state Q1, 2, 3 ini sudah lengkap untuk inputan 0 dan 1, state Q2 dan Q3 nggak perlu kita cek ya, karena mereka akan menemukan transisi yang sama. Yang belum lengkap adalah Q4 ini, karena kalau tidak dilengkapi, dia masih NFA. Padahal reduksi itu hanya akan berlaku di dalam kategori DFA saja. Sekarang kalau kita cek Q4 ini untuk inputan 01, ternyata dia hanya melakukan transisi ke dirinya sendiri. Maka transisi ini nilainya adalah 0 dan 1. Begini. Ya, sehingga kalian akan tahu bahwa hasil akhir reduksi itu yang tadinya gambarnya di sebelah kiri dan hasil akhirnya di sebelah kanan, perbandingannya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah hasil dari reduksi yang sudah kita implementasikan secara menyeluruh, secara detail dari tahap 1, 2, 3 sampai dengan hasil transisi yang ada di sebelah kanan di sini. Meskipun kedua mesin ini punya konfigurasi yang berbeda, namun mesin yang sebelum dan sesudah direduksi ini akan tetap menerima bahasa yang sama. Ingat prinsip ekuivalen, ya. Kalau di sini misalkan kita kasih inputan 0 dan 1, kalian bisa cek. 0 dan 1 ini dia akan berakhir pada transisi 0 yang pertama, ini adalah 1 sebagai bit yang kedua, berakhir di Q4, maka dia akan diterima. Sama halnya dengan transisi pada DFH hasil reduksi di sebelah sini. Kalau dikasih 0, dia akan berpindah dari Q0 ke Q1, 2, 3. Dan inputan 1 ini akan berakhir di Q4 sebelah sini. Berarti untuk state Q0, Q1, 2, 3, dan Q4, untuk inputan 0, 1 pun dia juga akan bisa menerima bahasa yang sama. Sehingga kita bisa memastikan bahwa ekuivalensi di sini masih tetap kita pertahankan ya. Karena meskipun mereka berbeda, sebelum dan sudah reduksi, mereka harus bisa tetap menerima inputan atau bahasa yang sama. Nah, ini adalah contoh yang bisa kita tinjau untuk belajar tentang bagaimana reduksi itu diimplementasikan. Bagi yang masih belum paham, boleh kok kalian mengulang lagi dari langkah pertama di atas. Ya, kalau yang sudah boleh kita tinjau ke contoh selanjutnya. Ya, contoh yang kedua. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah state yang secara jelas bisa kita lihat di slide. Kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu dengan cara membuang useless state terlebih dahulu. Dan kalian bisa memastikan adalah Q5 ini adalah state yang harus kita hapus atau state yang harus kita buang. Karena dia tidak dapat dijangkau dari set awal melalui jalur state yang manapun. Ya. Dengan demikian, kalau state Q5 ini adalah state useless, maka harus kita hapus. Dan dia tidak perlu sebetulnya kita sertakan dalam pengecekan proses selanjutnya. Dia akan mengurangi jumlah state yang harus kita pasangkan. Langkah yang kedua adalah memastikan pasangan state yang merupakan elemen dari final state dan manakah yang bukan merupakan dari final state. Kita punya dua buah final state di sini. Kita punya Q3 dan Q4 dan bukan merupakan final state. Kita punya Q0, Q2 dan juga Q1 di sebelah sini. Ya, maka kita akan punya kondisi yang seperti ini ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan di depan, Q3 dan Q4 adalah elemen dari final state, sementara yang bukan merupakan elemen dari final state adalah Q0, Q1 dan Q2. Ya, sehingga kita akan mencocokkan memasangkan masing-masing state yang kategorinya berbeda di sini dengan kategori yang berbeda di sebelah kirinya. Karena ini adalah kategori yang distinguishable. Sehingga kita akan punya pasangan dari Q0, Q3, Q1, Q3, dan Q2, Q3. Mereka sudah pasti adalah pasangan state yang distinguishable. Berarti tidak akan ada penggabungan di antara state-state tersebut. Kemudian, kita juga harus memasangkan Q0 dengan Q4, Q1 dengan Q4, serta Q2 dengan Q4. Kalau mereka kita gabungkan, ternyata mereka juga pasangan state yang bisa dibedakan alias distinguishable. Jadi, tidak akan ada penggabungan di antara state-state yang sudah tadi kita sebutkan. Kemudian, langkah yang nomor 3 itu akan mengacu pada tahap ini sebetulnya. Ya, state yang jenisnya adalah sama-sama bukan final state atau sama-sama final state juga harus kita cek. Maka, kita akan punya state Q0 dengan Q1, state Q0 dengan Q2, state Q1 dengan state Q2.
Oke, dari langkah nomor 2 tadi, kita akan menelusuri beberapa pasangan state yang perlu kita pastikan apakah mereka masuk dalam kategori distinguishable atau indistinguishable. Pertama, kita bisa memulai dari pasangan state Q0 dan Q1 terlebih dahulu, meskipun tidak ada aturan baku pasangan state manakah yang harus diperiksa terlebih dahulu. Ini sebagai sebuah contoh saja, ya. Misalkan kita punya pasangan Q0 dan Q1 dulu dengan langkah yang sama dengan proses sebelumnya. Ketika Q0 dan Q1 kita beri inputan 0 dan 0 yang sama, ternyata transisi yang pertama berakhir pada Q1 dan transisi yang kedua berakhir pada state Q2, yang mana kita belum bisa memastikan apakah mereka state yang merupakan distinguishable atau indistinguishable, sehingga perlu kita kategorikan sebagai belum teridentifikasi. Barulah kemudian ketika kita memastikan bahwa Q0 dan Q1 ini untuk inputan satu yang sama, yang pertama transisi ini berakhir di Q2 dan transisi yang Q3 ini berakhir di sebuah state Q3 yang merupakan state akhir atau final state. Dengan demikian, karena Q2 dan Q3 ini bisa dibedakan alias distinguishable, maka induk dari state Q2 dan Q3 yaitu Q0 dan Q1 ini, mereka masuk dalam kategori yang distinguishable ini. Ke pasangan selanjutnya adalah state Q0 dan Q2. Caranya sama, ketika kita memberikan inputan Q0 dan Q2 dengan inputan 0 dan 1 seperti ini, 1 dan 0 seperti ini, ternyata yang pertama adalah belum teridentifikasi, sampai akhirnya pasangan ini masuk dalam kategori yang distinguishable karena Q2 dan Q4 ini bisa dibedakan. Sehingga parent dari Q2 dan Q4 yaitu Q0 dan Q2 ini, mereka masuk dalam kategori yang distinguishable. Maka Q0 dan Q1 tidak mungkin jadi satu buah state yang sama, atau Q0 dan Q2 ini tidak akan bisa melebur jadi satu buah state yang sama. Kita ke pasangan state selanjutnya, yaitu Q1 dan Q2. Ini gambaran agar kita bisa lebih mudah lagi. Tadi Q0 dan Q1 sudah, kemudian Q0 dan Q2 sudah. Ternyata mereka pasangannya adalah sama-sama yang distinguishable, ini juga sama-sama distinguishable. Jadi mereka tidak mungkin melebur jadi satu buah state. Ya, sekarang yang belum itu adalah state Q1 dan Q2 ini. Ketika dicek, ternyata Q2 ini adalah hasil akhir transisi dari Q1 untuk inputan 0. Sementara Q2 ini bukan final state, dan untuk transisi Q2 dapat 0, ternyata dia berakhir di Q2 juga. Karena dia adalah satu buah state yang sama, berarti mereka adalah state yang sejenis dan belum teridentifikasi sampai tahap ini. Adapun untuk Q1 dan Q2 dengan inputan 1, mereka berakhir di Q3 dan Q4. Karena mereka juga sama-sama final state, Q3 dan Q4 ini, bisa kalian lihat di indeks kanan atas ini, maka mereka bisa kita kategorikan sebagai indistinguishable untuk sementara. Ya. Dan ternyata ketika kita menelusuri state yang sejenis itu tidak bisa membuktikan lagi state yang distinguishable, maka kita kemudian bisa mengategorikan Q1 dengan Q2 ini adalah state yang indistinguishable. Ya, maka kalau tadi kita merujuk ke ke slide di nomor 2 awal, maka kita bisa memastikan bahwa pasangan-pasangan ini sudah kita periksa keadaannya, ya. Hanya saja kita harus mengingat semua state yang sejenis, entah itu adalah state yang merupakan final state, sama-sama final state, atau state yang bukan merupakan sama-sama final state, kita harus periksa ini. Dan yang sering dilupakan oleh beberapa pelajar di periode sebelumnya adalah kita hanya memeriksa state yang sejenis Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q2, serta Q1 dan Q2. Dan banyak yang lupa bahwa di sini masih ada state Q3 yang sejenis dengan state Q4. Berarti ini adalah Q3, juga ada Q4. Maka Q3 dan Q4 ini juga harus kita periksa untuk memastikan apakah mereka bisa kita leburkan karena mereka distinguishable atau tidak. Setelah kita coba cara sebelumnya, kita akan memeriksa Q3 dan Q4 ini. Ya, kalau kita lihat hasil penelusuran, Q3 dan Q4 ini sama dengan prosedur sebelumnya.
Dengan inputan 0 dan 1, 0 dan 1, ternyata Q3 dengan inputan 0 berakhir di Q3, ini pun berakhir di Q4, mereka sama-sama final state dan mereka belum bisa dikategorikan sebagai indistinguishable, belum teridentifikasi. Sampai pada kesimpulan bahwa kalau ini adalah Q3, ini adalah Q4, mereka sama-sama bukan final state, tidak ada lagi jalan untuk membuktikan bahwa mereka adalah pasangan state yang distinguishable. Maka kita bisa mengkategorikan mereka sebagai pasangan yang mungkin indistinguishable. Dengan kata lain, kita punya dua buah pasangan yang merupakan kategori dari indistinguishable, yaitu Q1 dengan Q2 dan Q3 dengan Q4 di sini. Ya, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu bahwa berdasarkan relasi yang ada, tidak bisa dibuktikan tentang Q1 dan Q2 ini mereka kategori yang distinguishable. Sehingga kesimpulannya adalah mereka adalah pasangan yang indistinguishable. Ya, tadi masih mungkin yang kesimpulan di bawah ini menyatakan mereka sudah pasti indistinguishable. Hanya saja kita tidak bisa menemukan relasi antara Q1 dengan Q2 dengan Q3 dan Q4 di sebelah sini. Sehingga kita hanya bisa menemukan yang tadinya adalah set Q1, Q2, Q3, dan Q4 yang terpisah. Kita tidak menemukan adanya relasi di sana. Kita punya 4 state sebelumnya. Karena tidak ada relasi dari Q1, Q2 terhadap Q3 dan Q4, maka mereka akan kita gabungkan dengan pasangan yang indistinguishable sejenis. Berarti kita akan menggabungkan Q1 dengan Q2 menjadi Q1, 2. Ini adalah begini. Serta Q3 dan Q4 menjadi Q3, 4 di sebelah sini. Ya. Dan kebetulan, karena Q3 dan Q4 ini juga adalah sama-sama final state, maka kita akan memosisikan mereka juga sebagai pasangan state yang merupakan state akhir atau final state. Kalau kita gambarkan secara lebih rinci, maka kita akan temukan konstruksi atau konfigurasinya adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri ini adalah state mula-mula, diagram awal dari FSA kita, jadi DFA yang kita temukan. Dan di sebelah kanan ini adalah gambaran yang harus kita lengkapi dengan transisinya. Caranya sama. Setelah ini Q5 kita buang, kita cek transisi Q0 untuk inputan 0 adalah Q1. Karena Q1 sudah ada di sini, berarti kita hanya tinggal membuat transisi dengan inputan 0 di sebelah sini. Sementara inputan 1 ada transisi terhadap Q2, sementara Q2 juga ada di sini, maka kita akan memastikan bahwa transisi ini adalah selain 0 juga bernilai 1. Sama dengan Q1 di sebelah sini. Q1 ini, kalau kita kasih inputan 0, dia akan ke Q2. Sementara Q2 adalah bagian dari dirinya sendiri, berarti kita akan gambarkan transisi seperti ini. Dan untuk input Q1 dengan nilai 1 akan melakukan transisi ke Q3. Sementara Q3 ada di sebelah kanan dengan Q4 melebur jadi 1. Ya, maka ini adalah transisi dengan input nilai 1. Dan sebagaimana saya yakin kalian juga sudah paham bahwa ini adalah nilai 01, transisi 01 dari Q3, maka ini adalah transisi yang nilainya adalah 0 dan 1 begini. Ya, maka hasil akhir dari contoh implementasi deduksi kita yang kedua atau yang terakhir adalah seperti ini, dan kalau kita gambarkan dengan lebih jelas lagi, hasilnya akan seperti ini. Bisa kalian lihat dan kalian perhatikan, ya, meskipun mereka konfigurasinya berbeda, mereka masih bisa menerima input yang sama. Silakan kalian buat contoh satu buah untai atau string, ya, yang bisa diterima oleh keduanya yang terdiri atas 3 bit. Saya yakin kalian sudah mampu untuk mempelajari dan menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan implementasi reduksi. Nah, biar kalian lebih paham lagi, sekaligus untuk latihan, maka kami meminta bahwa latihan ini untuk dijadikan sebagai evaluasi untuk belajar. Ya, ini silakan kalian coba, dan kalian bisa menyimak langkah-langkah yang sudah kita sampaikan di depan, mulai dari awal sampai dengan akhir. Ya, kalian bisa merujuk ke sumber yang kita tadi sampaikan di depan sebagai bahan materi untuk kita belajar dengan lebih dalam. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya sampaikan terima kasih untuk kesediaannya belajar sampai dengan menit terakhir di video ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga adab di atas ilmu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.